Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Gabriela Alexia, kelas Sosiologi B semester 7. NIM 17030300061. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review buku yang berjudul Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan sosial dan kemudian akan saya sertakan dengan contoh tentang kebijakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dan kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons isu-isu yang bersifat publik, yaitu mengatasi masalah sosial atau fungsi preventif, mengatasi masalah sosial atau fungsi kuratif, dan mempromosikan kesejahteraan atau fungsi pengembangan sebagai wujud kewajiban negara atau state obligation dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial. Sebuah aspek sosial yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur atau tata cara undang-undang terhadap undang-undang yang telah ada sebagai panduan administrasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan sosial saya akan menjelaskan lebih lanjut, salah satunya dimensi. Dimensi atau kebijakan sosial memiliki sejumlah dimensi, yakni yang pertama, sebagai suatu proses, kebijakan sosial dipandang sebagai dinamika perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosiopolitik dan teknik metodologi. Kebijakan sosial merupakan suatu proses tahapan atau pengembangan rencana tindak atau plan action. Dimensi yang kedua, sebagai suatu produk, kebijakan sosial dipandang sebagai hasil akhir dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Dimensi yang ketiga dari kebijakan sosial yaitu sebagai suatu kinerja atau performance atau pencapaian tujuan. Kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil implementasi produk kebijakan sosial. Penjelasan yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk Penjelasan berikutnya adalah tujuan tentang kebijakan sosial. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni yang pertama memecahkan masalah sosial dan yang kedua memenuhi kebutuhan sosial. Berikut akan saya jelaskan wujud dari kebijakan sosial. Menurut Mitli, yang pertama perundang-undangan, yang kedua program pelayanan sosial, dan yang ketiga sistem perpajakan. Berikut saya akan menjelaskan pembangunan sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial. Pembangunan adalah suatu tahap atau taraf dalam pertumbuhan, kemajuan, dan perkembangan dari sebab akibat yang terencana. Apa yang diartikan Weekenden ini lebih
cenderung kepada suatu perubahan yang terencana. Konsep pembangunan sosial atau social development adalah sebagai aspek keseluruhan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem sosial, kebijakan sosial, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal tersebut. Berikut akan saya jelaskan agenda dari kebijakan sosial. Yang pertama, perkembangan industrialisasi dan modernisasi. Yang kedua, perkembangan masalah sosial khusus. Yang ketiga, perkembangan kependudukan dan urbanisasi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi dan tuntutan pemerataan. Agenda yang kelima adalah perkembangan hubungan internasional. Dalam kebijakan sosial juga sering terjadi kegagalan. Kegagalan kebijakan sosial seringkali terjadi bukan karena adanya kebijakan sosial itu sendiri, bukan karena adanya kebijakan sosial itu sendiri, melainkan bersumber pada beberapa faktor lain. Salah satu faktornya yang pertama, proses perumusan kebijakan yang tidak tepat. Informasi yang kurang lengkap dan akurat, metodologi yang tidak tepat, atau formulasi kebijakan yang tidak realitas dapat menjadi penyebab gagalnya suatu kebijakan sosial. Penyebab kegagalan yang kedua, tidak sejalannya perencanaan dan implementasi kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyebab kegagalan yang ketiga, orientasi kebijakan yang tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Penyebab kegagalan yang keempat, kebijakan yang terlalu kaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai yang sekecil-kecilnya. Baik, berikut akan saya jelaskan contoh tentang kebijakan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Saya mengambil contoh pada bidang kesehatan, yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau yang sering orang Indonesia sebut dengan KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Jaminan kesehatan masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pelayanan promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat atau peserta iuran yang dibayar oleh pemerintah. Program bantuan sosial yang satu ini sering disebut oleh masyarakat dengan BPJS. Padahal BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan jaminan kesehatan. Berdasarkan laman jknkesnes.go.id, Jaminan kesehatan nasional ini ternyata tergabung dalam sistem jaminan nasional dengan 4 jaminan lain, yaitu yang pertama, jaminan kecelakaan, yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua, jaminan hari tua, yang ketiga, jaminan pensiun, dan yang terakhir, jaminan kematian. Program bantuan sosial ini ditujukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, bahkan juga untuk warga negara asing yang telah menetap selama 6 bulan di Indonesia. Baik, berikut saya akan menjelaskan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima kebijakan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan. Yaitu walaupun masyarakat yang secara ekonominya kurang mampu, tetapi dia dapat berobat ke rumah sakit dan dapat dirawat di rumah sakit karena adanya bantuan BPJS dari pemerintah. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin mendapat keringanan di bidang kesehatan.
Dampak kebijakan kesejahteraan sosial selain di bidang kesehatan juga terdapat di bidang pendidikan. Salah satu contoh kebijakan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan adalah bidik misi. Bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Kebijakan kesejahteraan sosial selain di bidang kesehatan yang barusan saya jelaskan juga terdapat pada bidang pendidikan. Salah satu contohnya itu bidik misi. Bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses daripada bidik misi atau bantuan kebijakan kesejahteraan di bidang pendidikan. Pada PTN atau perguruan tinggi negeri, bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dibayarkan ke rekening PT dan bantuan biaya hidup dibayarkan ke rekening mahasiswa. Pada PTS, bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup dibayarkan ke rekening LL Dikti. Selain kedua biaya tersebut, setiap tahunnya PT memperoleh biaya pengelolaan program yang jumlahnya dihitung berdasarkan kuota awal bidik misi kuota awal bidik misi tahun berjalan. Pada tahun 2009, besarnya biaya pengelolaan yang diterima PT adalah 300.000 kali kuota awal 2019. Penerimaan bidik misi tidak dibebankan biaya pendidikan apapun kecuali pendidikan lainnya yang tidak wajib seperti fire trip, biaya kerja lapangan, biaya penunjang pendidikan yang bersifat komunal seperti jas alma mater atau buku teks, dan biaya wisuda. Saya akan menjelaskan dampak kebijakan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, yaitu bagi mahasiswa penerima bidik misi. Bagi mahasiswa penerima bidik misi sangat membantu bagi mereka karena dapat mengurangi beban orang tua mereka yang kurang mampu, sehingga membantu mahasiswa yang kurang mampu tersebut untuk dapat mencapai cita-citanya dengan jalur bidik misi atau bantuan pendidikan dari pemerintah tersebut. Sekian penjelasan tentang review buku. Sekian penjelasan review buku Sekian review buku tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang Sekian penjelasan review buku yang berjudul Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial. Terima kasih.